Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello students! Today I want to explain about the chapter 6. Do you know the way to for grade 5 of elementary schools? Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 6. Dengan tema, tahukah kamu jalan menuju untuk kelas 5 sekolah dasar? Before I explain about the materials, I want to tell you about the goals. Jadi, seperti biasa, sebelum Miss Yuli menjelaskan tentang materi, Miss Yuli akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi, Miss Yuli ingin ketika kalian selesai menonton video ini, kalian dapat first, the students are able to ask for and give the direction. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat meminta dan memberi tahu tentang arah. Yang kedua, or second, the students are able to identify the history of monuments in Jakarta. Dan yang kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi tentang sejarah atau cerita monumen yang ada di Jakarta. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Points of the compass atau biasa disebut dengan mata angin. Perhatikan, Miss Yuli memiliki gambar mata angin. Yang paling atas ini ada utara, timur, selatan, barat. Nah, di sini ada timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. In English, utara is north. North. Northeast. Northeast. East. East. Southeast. Southeast. South. South. Southwest. Southwest. West. West. Northwest. Northwest. Nah, jadi ini adalah mata angin in English and in Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nanti kalian ulangi ya di rumah ya. Expression to ask for direction. Ini adalah pertanyaan ketika kalian ingin menanyakan sebuah arah kepada orang lain. Oke, first, can you tell me the way to the bla bla bla? Bisakah Anda memberitahu saya jalan ke terdekat? Misalkan kalian ingin menanyakan tentang Monas, Taman Mini, atau alamat lainnya. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Second, do you know how to get to the? Apakah Anda tahu cara menuju ke? Nah, kalian bisa menggunakan ini yang kedua. Yang ketiga, third, could you tell me where blah 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 is? Bisakah Anda memberitahu saya di mana titik-titik itu berada?
Nah, titik-titik ini bisa diisi tempat yang ingin kalian tanyakan. Dan yang terakhir, where can I find bla bla bla? Di mana bisa saya temukan bla bla bla, tempat yang ingin kalian tanyakan. Nah, jadi ini adalah ekspresi untuk menanyakan arah. Nah, sekarang, I want to tell you about the giving direction. Expression for giving direction. Ekspresi untuk memberikan arah. First, this is left. Left. Kiri. Kalian harus tahu kiri. Kiri bahasa Inggrisnya left. Kanan, right. Right. Kanan. Ahead. Ahead. Lurus. Nah, ini kalian harus paham ya. Ada left, right, ahead. Kiri, kanan, dan lurus. Jadi kalian harus paham 3 kata kunci ini ketika kalian ingin menunjukkan arah kepada seseorang. Go left. Go left. Pergi ke kiri. Turn left. Turn left. Belok ke kiri. It's on the left. It's on the left. Ada di sebelah kiri. Take a left. Take a left. Ambil ke kiri. Take the second or turning on the left. Ambil yang kedua yang ada di sebelah kiri. Paham ya? Yang ini yang kiri. Nah, sekarang yang kanan. Go right. Pergi ke kanan. Turn right. Belok kanan. It's on the right. Ada di sebelah kanan. Take a right. Belok kanan. Take the second turning on the right. Ambil yang kedua di sebelah kanan. Paham ya? Ini kanan, masih kanan ya. Tadi kiri sudah, kanan sudah. Nah, sekarang yang lurus. Jadi ketika kalian ingin memberi arah kepada seseorang, ini kalian harus paham kata-kata ini. Go ahead. Lanjutkan atau lurus. Go straight ahead. Jalan lurus ke depan. Go straight on. Jalan terus. Paham ya sampai sini ya? Ada left, right, dan ahead. Ada kiri, kanan, dan lurus. Nah, ini harus kalian pahami. Look at the pictures. Miss Yuli di sini memiliki sebuah peta. Perhatikan gambarnya. Di dalam peta ini ada beberapa tempat. Yang pertama, house atau rumah. Kedua, hospital, rumah sakit. Yang ketiga, train station, stasiun kereta. Keempat, swimming pool, kolam renang. Kelima, parking area, tempat parkir. Yang keenam, bank atau bank. Yang ketujuh, coffee shop, cafe kopi. Yang kedelapan, market, pasar. 9, garden, taman. Dan yang terakhir, national monument atau monumen nasional. Nah, ini adalah sebuah peta. Perhatikan ya peta ini. Jadi kita akan masuk ke teks selanjutnya atau conversation. Repeat after your teacher reading the dialogue. Ulangi setelah guru kamu membaca dialog. Jadi nanti kalian ulangi di rumah. Sambil diperhatikan peta di sini nih.
yang tadi. Hi Andrea, what is your activity on this weekend? Hai Andrea, apa yang akan kamu lakukan pada minggu ini? Hi Dewi, I am interested to go to the Monument National with my family. How about you? Hai Dewi, saya tertarik akan pergi ke Monumen Nasional dengan keluarga. Bagaimana dengan kamu? It sounds good, Andrea. I choose to go to market with my mom. By the way, can you show the location of Monument Nasional? I want to know the location it is. Kedengarannya bagus, Andrea. Saya memilih pergi ke pasar dengan mama saya. Ngomong-ngomong, dapatkah kamu menunjukkan lokasi Monumen Nasional? Saya ingin tahu lokasinya. Wow, that's great. Yes, I can. What do you use to go there? Wow, bagus. Ya, saya akan. Apa yang akan kamu gunakan untuk pergi ke sana? Maybe I can use bike with my mom. Mungkin saya akan menggunakan motor dengan ibu saya. Oke. Oke. Start from here. Nah, di sini coba kalian perhatikan sebentar. Oke, stop dulu mengikutinya. Coba sambil kalian perhatikan peta ini. Jadi ketika kalian membaca, perhatikan peta ini dan kalian dimulai dari sini nih, dari tanda panah ini. Jadi Andre akan menjelaskan ke Dewi dari tanda panah yang di sini. Coba perhatikan. Oke, start from here. You go straight ahead at traffic light. You turn right and go straight on. If you find coffee shop in the left side, you turn right and Monument Nasional on the left side. Paham nggak? Paham ya? Jadi mulai dari sini kamu pergi lurus sampai menemukan lampu lalu lintas. Lalu kamu belok ke kanan dan lurus. Dan tetap lurus. Jika kamu menemukan coffee shop di sebelah kiri, kamu belok kanan. Dan Monumen Nasional ada di sebelah kiri. Paham ya? Jadi ini Andrea menjelaskan ke Dewi bagaimana cara pergi ke Monumen Nasional. That's the simple way, right? Thanks, Andrea. Itu cara yang mudah, Andrea. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah teks ketika kalian ingin memberi tahu atau menanyakan tujuan suatu tempat. Ingin memberitahu atau menanyakan arah suatu tempat kepada orang lain. Monumen in Jakarta. Jadi sekarang Miss Yuli akan menjelaskan beberapa monumen yang ada di Jakarta. First, look at the pictures. Pasti kalian sudah sering melihat patung ini ketika kalian lagi di jalan atau ketika kalian pergi kemana, kalian melihat patung ini. Nah, ini adalah Farmers Monument.
Monumen Tugu Tani. Look at the pictures. Nah, ini apalagi pasti sudah terkenal di Jakarta. Ini adalah Welcome Monument. Monumen selamat datang. Look at the pictures. Irian Jaya Liberation Monument. Monumen pembebasan Irian Jaya. Look at the pictures. Pasti kalian kenal banget ini patung apa. Yang biasa kalian dengar patung Pancoran. Nah, ini adalah Dirgantara Monument. Nah, ini sering kita lihat ketika pada tanggal 30 September. Atau yang biasa kalian dengar G30 SPKI. Nah, ini dibangun khusus untuk para jenderal yang meninggal pada G30 SPKI. Pancasila Monument. Nah, ini yang terakhir, Miss Yuli yakin hampir semua kalian tahu ini adalah monumen yang paling terkenal di Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau biasa disebut Monas. Nah, ini adalah beberapa monumen yang ada di Jakarta. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi Miss Yuli hanya mengambil 6 monumen yang ada di Jakarta. I want to tell you about the history of Monumen Nasional. National Monument or Monas. The National Monument has a 132 meters towers in the center of Merdeka Square, Central Jakarta. It is the national monument of the Republic of Indonesia. It is built to commemorate the struggle for Indonesian independence. Its construction began in 1961 under the directions of President Sukarno. Monas was opened to the public in 1975. It consists of a 117.7 meters obliques on a 45 meter square platform at a height of 17 meters. The obliques itself is clad with Italian marble. Monumen Nasional memiliki menara setinggi 132 meter di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Itu adalah Monumen Nasional Republik Indonesia yang dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan dimulai pada tahun 1961 di bawah arahan Presiden Soekarno. Monas dibuka untuk umum pada tahun 1975. Terdiri dari 117,7 meter tugu di atas podium persegi 45 meter dengan ketinggian 17 meter. Tugu itu sendiri dilapisi dengan marmer Italia di dalamnya. In the outer yard surrounding Monas, there are reliefs of the Indonesia history. The reliefs show the European colonization of the Indonesian archipelago. They also display various popular local uprisings. Modern Indonesia organizations in the early 20th century, the Japanese occupation, the proclamation of independence, and post-independence developments. Di halaman luar di sekitar Monas terdapat relief sejarah Indonesia. Relief-relief tersebut menunjukkan
Organisasi-organisasi modern Indonesia pada awal abad ke-20 penjajahan Jepara. Di halaman luar di sekitar Monas terdapat relief sejarah Indonesia. Relief-relief tersebut menunjukkan penjajahan Eropa atas kepulauan Indonesia. Mereka menampilkan berbagai mata air lokal yang populer. Organisasi-organisasi Indonesia modern di awal abad ke-20, penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan pasca perkembangan kemerdekaan. The Indonesian National History Museum has a display of dioramas in the large marble-lined hall below Monas. There are a total of 51 dioramas around the wall and in the center of the hall. Museum Sejarah Nasional Indonesia memiliki pajangan diorama di aula besar berlantai marmer di bawah Monas. Ada total 51 diorama di sekeliling tembok dan di tengah dinding. A lift on the southern side carries visitors to the viewing platform at the height of 115 meters above ground level. The capacity of the elevator is about 11 people. The top platform can accommodate about 50 people. There is also staircase for use in emergencies. The total height of the monument is 132 meters. The distance from the viewing platform to the tip of the flame is 17 meters. Sebuah lift di sisi selatan membawa pengunjung ke platform pengamatan di ketinggian 115 meter di atas permukaan tanah. Kapasitas lift yang digunakan sekitar 11 orang. Platform teratas dapat menampung sekitar 50 orang. Ada juga tangga untuk digunakan dalam keadaan darurat. Ketinggian total monumen adalah 132 meter. Jarak dari ujung pandang ke ujung api adalah 17 meter, dengan perunggu seberat 145 ton. Jarak dari anjungan pandang ke ujung api adalah 17 meter. Monas is topped by a 14.5 ton bronze flame of Independence containing the lift engine. The base of the flame, in the shape of a goblet, is 3 meters high. The bronze flame structure measures 14 meters in height and 6 meters in diameter. It consists of 77 sections. Originally, the bronze flame structure was covered with 35 kilograms of gold foil. However, during the 50th anniversary of Indonesian independence in 1995 was recorded and increased to 50 kilograms gold foil. The obelisk and flame symbolize the Indonesian people's struggle for independence. Puncak Monas dengan nyala api perunggu seberat 14,5 ton yang berisi mesin angkat alas api berbentuk piala setinggi 3 meter.
Struktur api perunggu berukuran tinggi 14 meter dengan diameter 6 meter terdiri dari 77 bagian. Pada awalnya, struktur keterangan perunggu dilapisi dengan 35 kg lapisan emas. Namun pada saat peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lapisan emas tersebut diulang kembali dan dinaikkan menjadi 50 kg emas untuk tugu dan nyala api yang melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya. Nah, jadi ini adalah sejarah dari Monas atau National Monument. Paham ya tentang penjelasan hari ini tentang asking and giving direction monument in Jakarta dan terakhir tentang history of National Monument. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.